Hai sobat catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya kembali membahas perjuangan pecatur Indonesia di Olimpiade Catur Online 2020. Ya, kali ini yang akan kita bahas adalah partainya Irene Karisma Sukandar saat melawan pemain Belgia Annelies Couvlier. Partai yang berlangsung pada tanggal 15 Agustus 2020 ini berlangsung cukup singkat, hanya 20 langkah saja. Berlangsung kurang seimbang sesuai dengan selisih elo rating yang juga terpaut jauh. Irene Sukandar merobohkan musuhnya dengan jurus tema pengorbanan gajah klasik. Apa itu pengorbanan gajah klasik? Mari kita lihat. Irene Sukandar yang sebagai putih memulai dengan E4, Annelies Couvlier membalas E5. Irene melanjutkan kuda F3 menyerang pion. Kuda hitam melindungi, gajah menekan kuda. Tercipta pembukaan Ruy Lopez. Hitam melanjutkan A6, dan langkah yang dianjurkan bagi putih menurut teori adalah gajah ke A4. Oke, tentu para pemula pasti bertanya-tanya mengapa putih tidak melanjutkan memukul kuda. Padahal setelah kuda dipukul, pion E tidak terkawal dan dapat dipukul kuda. Oke, lebih jelasnya mari kita lihat. Setelah gajah pukul kuda, maka D kali C6 dan kuda pukul pion. Putih memang unggul satu pion, tapi setelah itu hitam bermain menteri D4 menyerang pion dan kuda. Hitam akan mendapatkan kembali kompensasi pion yang hilang, ditambah perkembangan sepasang gajah yang lebih leluasa dan menguasai diagonal yang panjang. Oke, kita kembali ke permainan. Setelah gajah ke A4, hitam melanjutkan kuda F6 menekan pion E4, tapi Irene tidak menghiraukan dan bermain D4, dibalas E kali D4, dan untuk kedua kali kembali Irene membiarkan pion E4 ini tanpa pengawalan dan memainkan rokade pendek. Dan tentu saja Annelies Couvlier yang sebagai hitam tidak menerima pion beracun itu, karena setelah kuda pukul pion E4 maka putih akan memainkan benteng E1 menjanjikan serangan yang kuat. Hitam akhirnya melanjutkan gajah E7 bersiap rokade, benteng E1, dibalas hitam B5 menyerang gajah. Putih membalas dengan langkah pion menyerang kuda. Pion kedua belah pihak sama-sama menyerang. Akankah hitam menerima pertukaran ataukah mengalah dan menghindari pertukaran? Oke, bila terjadi tos-tosan dengan pion hitam pukul gajah A4, maka putih akan membalas pion pukul kuda dan membuat lajur E menjadi terbuka untuk bentengnya. Gajah ini diserang dua kali dan terpaksa hitam memakan dengan pion G7, dan ini akan membuat struktur pion hitam menjadi rusak. Oleh karena itu di partai aslinya hitam memainkan kuda ke D5. Setelah gajah mundur, hitam bermain kuda B6, kemudian C3. Mengapa putih memainkan C3? Mengapa tidak langsung kuda pukul pion? Bukankah pion hitam ini gratis dan dapat menyamakan kedudukan jumlah pionnya? Langkah C3 ini mengabaikan materi pion dan lebih mengedepankan keunggulan tempo dan posisi. Bila pion hitam pukul C3, putih balik memukul dengan kuda dan sambil mengembangkan kuda. Ya, sebuah keunggulan tempo. Bila pion hitam tidak dipukul, maka pion putih akan mengambil pion D4 dan putih akan memiliki duo pion pusat yang sangat kuat, sebuah keunggulan posisi. Oke, kita kembali ke permainan. Hitam melanjutkan D kali C3, dipukul dengan kuda, keunggulan tempo untuk Irene. Rokade pendek, Irene mengembangkan gajahnya, dibalas gajah B7, benteng ke C1, kuda A5 dengan maksud bertukar dengan gajah B3 yang kuat ini yang menguasai diagonal cukup panjang. Irene menolak pertukaran dengan memundurkan gajah ke C2. Meskipun mundur, gajah ini masih kuat posisinya karena memiliki diagonal panjang B1 G7. Coba perhatikan ketiga perwira putih ini, gajah, menteri, dan kuda. Beberapa sobat catur tentu familiar dengan pengorbanan gajah klasik. Manuvernya pun sudah tidak asing lagi. Ya, gajah mengambil di H7, kuda ke G5, dan menteri ke H5.
Itulah garis besar manuver tema pengorbanan gajah klasik, tentunya dengan melihat situasi dari bangunan hitam. Oke, kita kembali ke permainan. Hitam melanjutkan D5, dipukul dengan N pasen, dipukul balik dengan gajah. Nah, dengan memperhatikan situasi bangunan hitam, yaitu dengan kelemahan langkah terakhir hitam adalah gajah memukul ke D6, maka petak G5 menjadi tidak terkawal gajah. Dan ini benar-benar dimanfaatkan Irin dengan memainkan pengorbanan gajah klasik. Ya, gajah pukul pion H7. Akankah raja hitam memukul gajah ini? Oke, mari kita analisa. Bila gajah ini dipukul, maka kuda G5 skak. Apabila raja mundur, maka putih bermain menteri ke H5 dan putih menang. Bila raja maju ke G6, ini akan membahayakan juga untuk rajanya, karena setelah itu hitam akan kerepotan dan hanya berpikir untuk keselamatan rajanya, dan tidak ada tempo untuk mengembangkan perwiranya, apalagi menyerang. Dan di partai aslinya, hitam menjalankan raja ke H8. Hitam menolak pengorbanan gajah klasik putih. Lalu Irin gajah kali D6, dibalas gajah kali F3, dipukul dengan menteri, dan menteri hitam balik memukul gajah putih. Setelah melalui serangkaian pertukaran beberapa perwira, mari kita hitung jumlah materi hitam dan putih. 5 perwira lawan 5 perwira, 5 pion versus 5 pion. Secara materi imbang, tapi secara posisi putih unggul karena menguasai ruang lebih banyak. Benteng menguasai lajur terbuka dan posisi raja berlubang di lajur H. Putih lanjut memundurkan gajah ini. G6, diagonal panjang memang telah diblok pion, tapi langkah pion ini membuat pelemahan di petak-petak gelap. Tidak pakai lama, Irin segera memanfaatkan dengan memainkan kuda E4, mengontrol petak lemah F6. Hitam memainkan menteri D5, dibalas menteri C3 skak. Apabila raja bergerak, maka kuda F6 dan menggarpu menteri, maka hitam melangkah atau memblokir dengan pion F6, tapi tetap dipukul dengan kuda. Sampai di sini hitam menyerah karena berbagai varian atau kemungkinan akan menguntungkan putih. Apabila benteng memukul kuda, maka dipukul balik dengan menteri skak, raja ke G8 dan benteng ke E7. Ancaman mat yang susah untuk dihindari. Dalam posisi ini, apabila hitam menjalankan menteri ke F7, maka menteri ke H3 skak, raja G7, benteng kali C7. Apabila menteri mengambil, maka menteri ke H7 skak, raja pukul kuda, dan menteri kali G6 skak mat. Apabila menteri ke C4 dengan maksud mengadu menteri, putih membalas menteri H3 skak, sekaligus mendapatkan menteri hitam. Apabila hitam menjalankan B4 mengancam menteri, maka menteri ke H3 skak, raja G7, menteri H7 skak, raja pukul kuda, dan menteri kali G6 skak mat. Oke, demikianlah partai antara Irin Karisma Sukandar melawan Annelies Kuvlier di Olimpiade Catur Online 2020. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Oke, sekarang kita tampilkan kunci jawaban problem catur 3 langkah mat video yang kemarin. Kunci jawabannya adalah gajah E5. Apabila menteri memukul, maka benteng H4 skak, menteri H2, dan kuda kali F2 skak mat. Apabila hitam menteri ke F4, maka benteng kali F4, raja H2, benteng H2, double skak, dan skak mat. Dan sekarang akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dianalisa. Jawaban problemnya akan kita tampilkan di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.